warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-nafiqina biha. Nah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-15. Ya, pelajaran yang ke-15. Yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah melewati penjelasan atau pembahasan yang menjelaskan tentang tata cara membuat fiil amr. Ya, kita sudah lewati penjelasan tentang tata cara pembuatan fiil amr. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada kaidah yang baru yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam pelajaran yang ke-15 ini. Baik, monggo dibuka kitabnya. Dapat Mas Adri? Pak Rahmat, dapat Pak? Jenengan dengar suarana nggak Pak? Masih jaman. Pak Egi dengar suarana? Agak kurang jelas. Kurang jelas? Agak kurang jelas. Bisa pilih makin aja kan? Ya. Apa? Pakai mic ya? Butuh mic ya? Nanti anak panjang lebar jelaskan untuk ada yang dengar. Jaman. Jaman. Niki baik soal. Niki baik soal. Hah? Gak apa-apa, enggak. Sini aja kita. Tes. Sudah dibuka pelajarannya, pelajaran yang ke-15 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ad-darsu al-khamis ashar, pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15 ini dimulai dengan percakapan antara guru dan beberapa murid, yaitu Abu Bakar, Humayun, Bashir, Faisal, dan Hamzah. Abu Bakar, Humayun, Bashir, Faisal, sama Hamzah. Ya. Baik. Kita bagi orangnya ya, biar semua dapat bagian untuk berbicara. Jadi muridnya di sini ada 5.
Mas Adri Abu Bakar. Dan Mas Adri Abu Bakar. Kemudian Rafiq Humayun. Ya, Rafiq Humayun. Pak Cahyo Bashir. Kemudian Pak Edi Faisal pertama. Pak Aris Faisal kedua. Faisalnya kan ada dua situ kan? Ya, Faisal pertama Pak Edi, Faisal kedua Pak Aris. Hamzah Pak Rahmat. Ampun, tahu perannya masing-masing ya. Baik, kita mulai. Aina tadhhabu ya Aba Bakar? Idhabu ila mudiri. Adhabu ila mudiri. Baik, ulangi ya. Aina tadhhabu ya Aba Bakar? Adhabu ila mudiri. La takhruj minal fasl al-an. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ana baridu. Aina anti? A'adlu bina amamak. La tajlis huna. Hadha maq'adu Hisham wa huwa ghaibun al-yawm. Ijlis huna khalfa Hamidi. Akhadha bidafatira ya Ustaz. La ta'khudha. Yang guru di daftar maksudnya guru itu sedang koreksi PR ya di buku tulis. Kemudian beliau berkata, ya Abdur Rahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. Al mudarris huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmar. Undur ila hadhihi majalatu ya Ustaz. Ma ajmana. Baik. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. Ma aqra'u hadhihi al-majalati al-ana innama anzuru ila Ila suwari allati fiha. Camat. Sampai Waduh. Sasaran. Aaf. Yarin minum. Ya. La taftahil babil an. Baik ya. Coba diartikan nih. Pak Cahyo, mau diartikan Pak? Bagi dua sama Mas Adri. Ayo Pak. Jenengan sampai Bashir. Selebihnya nanti Mas Adri. Apa arti aina? Kemana? Guru. Kemana pergi? Tadhabu, domir apa di dalamnya? Tadhabu. Dua. Oh. Anta. Anta. Jadi dalam pengertian domir juga harus diartikan. Kemana engkau pergi, wahai Abu Bakar? Ya, kemana engkau akan pergi, wahai Abu Bakar? Gitu ya. Karena fi'il mudhari kan bermakna akan. Kemana kamu akan pergi, wahai Abu Bakar? Ulangi. Kemana kamu akan pergi, wahai Abu Bakar? Abu Bakar, saya akan pergi ke kepala sekolah. Baik, di sini kan kondisinya ceritanya pas di kelas itu Abu Bakar berdiri mau keluar. Dia mau pergi, ditanya sama gurunya, mau kemana kamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya mau pergi ke kepala sekolah. Apa kata gurunya Pak? Saya akan
fasli an. Janganlah kamu keluar sekarang. Pergilah Minal fasli. dari kelas. Nah, kamu jangan keluar sekarang dari kelas. Pergilah kepadanya setelah pelajaran. Ya, jadi pergilah ke kepala sekolah setelah pelajaran. Yang sekarang, nanti aja setelah pelajaran baru ke sana. Lanjut, Pak. Humayun. Humayun ini murid kedua ya. Terus, Wahai Ustadz, saya murid baru. ini. Di mana saya harus duduk? Nah, Apakah saya harus duduk di sana, di di sini, di depanmu? Nah, apakah Di saya depan duduk engkau? di sini di depanmu? Ya. Terus, Guru, tidak, jangan kau duduk di sini. Ini tempat duduknya Hisam dan dia tidak hadir pada hari ini. oke. Duduklah di sana, di belakang, di sebelah Hamid. Ya, Khalfa di belakang. Ya, kalau jadi baru di sebelah. Khalfa jadi di belakang. Di belakang. Di belakang. Jadi diperintahkan Humayun itu duduk di belakangnya Hamid. Terus satu lagi, Pak. Apakah saya mengambil daftar-daftar ini ya Ustaz? Daftar itu artinya buku catatan ya. Catatan. Apakah saya harus mengambil buku catatan ini ya Ustaz? Baik, jadi terkadang kalau kita mengartikan ke dalam bahasa Indonesia itu butuh penambahan micin biar lebih enak. Jadi ngartikannya apakah boleh gitu ya. Hadi dafatir ya Ustaz. Apakah saya boleh mengambil ya buku catatan ini wahai Ustaz? Ya. Monggo Mas Adri. Tidak mengambilnya. Baik, la ta'khudha artinya Jangan mengambilnya. Jadi la yang pertama tidak. La ta'khudha janganlah kamu ambil. Hanya kembali ke mana Mas? Daftar. Nah, diartikan secara sempurna. Tidak. Jangan engkau mengambil buku catatan itu. Nah, terus yang guru melihat. Dia melihat buku ya. Nah, catatan. Jadi kan lagi ngoreksi PR tadi. Iya, catatan. Ya, dia buku catatannya kemudian beliau berkata apa? Wahai Abdurrahman. Mana Abdurrahman Mas? Ya Abdurrahim. Apa artinya Abdurrahim? Hamba Allah yang maha. Ya Abdurrahim artinya apa? Wahai Abdurrahim. Gitu aja. Kalau usah wahai hambanya Allah yang maha kuasa. Ya Abdurrahim, wahai Abdurrahim. Terus La ta'tub. Jangan engkau kataba yang tubuh menulis ya. Jangan engkau menulis ajwibah. Nggak tahu ini. Ajwibah jamak dari al-jawab. Jawaban. Ya, jawaban. Jangan engkau menulis jawaban dengan tulis apakah ballpoint ahmar, merah. Jangan kamu menulis jawaban dengan pena merah. Terus al-mudarris kepala sekolah. Mudaris sama mudaris? Guru. Nah, Guru dialah guru dialah yang tuh tadi barusan lewat tadi. menulis. Guru dia yang menulis dengan dengan ballpoint merah. Nah, kalau dulu kan pas sekolah kan begitu ya. Iya, hanya guru ya. Jadi kalau yang ballpoint merah itu khususnya untuk guru. Lah ini si Abdurrahim ini jawabnya pakai apa? Pulpen hitam merah. Maka ditegur sama si guru. Guru mengatakan bahwasanya yang pakai pulpen merah itu adalah apa? Ya, guru. Al-mudarris gurulah huwallazi dia yang menulis dengan pulpen merah. Gitu ya. Terus
Undur itu apa? Undur, nador. Nador, melihat. Melihat. Undur jadi fi'il amarnya. Lihatlah ke majalah ini. Ya Ustadz. Ma'ajmalaha artinya betapa indahnya. Apa? Ya, betapa indahnya. Ini baru nanti kita akan jelaskan. Ma'ajmalaha betapa indahnya majalah tersebut. Hanya kan kembali ke majalah. Ulangi Mas artinya? Lihatlah majalah ini wahai Ustadz, betapa indahnya. Terus kata guru? Tidak. Nah, Latak. kalau belakangnya sukun itu bukan tidak, tapi jangan. Oh jangan ya. Jangan qara'a. Membaca. Jangan membaca majalah. Janganlah kamu membaca majalah di kelas Fasli ya Faisal, wahai Faisal. Jadi di dalam kelas janganlah membaca majalah di dalam kelas wahai Faisal. Oke, terus apakah? Bukan apakah di sini? Mana apa? Tidak. Oh tidak ya. Tidak. Ma'akra'u. Saya tidak membaca majalah ini sekarang. Sesungguhnya dia. Kok dia? Sesungguhnya majalah. Kembali ke majalah. Itu apa? Ke majalah. Anduru saya. Jadi kan ma'akra'u hadhihi majalah. Saya nggak baca majalah ini sekarang. Hanya saja saya cuma apa? Surat anduru cuma melihat. Ila suar itu jamak dari surah. Gambar. Yang di dalamnya. Jadi dia nggak baca. Jadi si Faisal ngomong saya nggak baca Ustaz, saya cuma lihat gambarnya aja kok. Ya. Terus apakah saya boleh? Ya. Apakah saya boleh pintu ya membuka? Apakah saya boleh membuka pintu wahai Ustaz? Ya kadu hampir. Al-jarasu lonceng atau bel. Hampir. Yarinnu berbunyi. Lonceng. Ya bel. Hampir. Ulangi Mas dari awal. Apakah saya boleh membuka pintu wahai Ustadz? Hampir lonceng berbunyi. Ya, kayaknya loncengnya hampir bunyi ini gitu. Lonceng apa nih Mas? Pelajaran. Ya, kalau zaman dulu kan ada namanya Pak. Teng. Nah, udah hampir tuh jamnya sudah hampir jam pertama sudah selesai. Jadi si Hamzah ini pengennya Pak istirahat. Ya, keluar main. Istirahat. Apa kata guru? Jangan kamu buka pintu sekarang. Ya, kata guru jangan. Tidak boleh. Jangan buka pintu sekarang. Tapi ada yang ketinggalan artinya? Yang mana Pak ini? Yang Faisal kedua Ustaz. Faisal yang kedua itu innahu atau innaha? Innama. Innama. Innama itu mim, bukan ha. Yang artinya hanya saja, gitu loh. Atau sesungguhnya. Seperti hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Innama. Cuman kalau memang kita belum terbiasa lihat hak begitu kayaknya hak gitu. Iya kayak hak itu mim. Innama. Tapi nah ini majalah. Ada lagi Pak Rahmat, ada ketinggalan? Saya ulangi sekali lagi artinya supaya kita paham ya. Jadi pertama di sini guru melihat Abu Bakar berdiri dari bangkunya seakan-akan mau pergi, maka si guru berkata atau bertanya kepada si Abu Bakar, mau kemana kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya ingin pergi kemana? Kepala sekolah.
Kata si guru, la takhruj minal fasli al-an. Jangan kamu keluar dari kelas sekarang. Idhab, pergilah ilaihi ke kepala sekolah ba'da darsi, setelah pelajaran. Nanti aja setelah pelajaran baru ke kepala sekolah. Kemudian Humayun nyaut, ya Ustaz, ana talibun jadid. Wahai Ustaz, saya adalah pelajar yang baru. Aina ajlisu? Saya duduk di mana? Jadi dalam mengartikan, diartikan aja secara bahasa Indonesia. Ya, kalau secara bahasa Arab kan aina di manakah, ajlisu, aku banget gitu ya. Saya duduk di mana gitu ya. Ajlisu huna amama, apakah saya boleh duduk di sini di depanmu? Kata si guru, la, tidak boleh. La tajlis huna, kamu jangan duduk di sini. Ini tempat duduknya Isya dan dia tidak hadir hari ini. Ijlis, duduklah, hunaka di sana. Bedakan ya, kalau huna tanpa kaf itu artinya di sini. Kalau hunaka pakai kaf artinya di sana. Ijlis hunaka khalfa hamidin. Duduklah di sana di belakangnya Hamid. Bashir tanya lagi, a'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustaz? Apakah saya boleh mengambil daftar-daftar ini wahai Ustaz? Biasanya kalau dulu kita di sekolah kan selesai dikoreksi kan ditumpuk jadi satu. Lah datang si Bashir pengen apa? Ambil catatan tadi kemudian dibagi ke teman-temannya. Kata si guru, la ta'khudha, jangan kamu apa? Ambil. Kemudian guru masih mengoreksi melihat buku-buku tadi, kemudian berkata, ya Abdurrahim, wahai Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalam ahmar. Janganlah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan pena merah. Al-mudarris huwa alladhi yaktubu bil qalam ahmar. Gurulah dia yang menulis dengan pulpen merah. Si Faisal berkata lagi, undur ila hadhihi majallah ya Ustaz. Lihatlah ke majalah ini wahai Ustaz, ma ajmalaha, betapa indahnya majalah tersebut. Kata si guru, la taqra al majallati fil fasli. Janganlah kamu membaca majalah di kelas wahai Faisal. Masya Allah ya, ini bisa dibayangkan kelasnya betapa penuh dengan keriuhan ini ya. Ada yang pengen keluar, ada yang pengen ngambil buku tulis, ada yang lagi buka-buka majalah. Ya, ada memang pas waktunya guru sedang ngoreksi. Ya. Kata si Faisal, ma aqra'u hadhihi majallati ama aqra'u hadhihi majallatal an. Aku tidak membaca majalah ini sekarang. Innama, hanya saja anzuru, saya hanya sedang melihat ila suwari, kepada gambar-gambar allati yang fiha, terdapat di dalam majalah tersebut. Kemudian Hamzah mengatakan, a'aftahul baba ya Ustaz, apakah saya harus membuka pintu Ustaz? Ya, boleh nggak saya buka pintunya ini? Ya, yakadul jarasu yarinnu. Ya, al-jaras tadi artinya bel atau lonceng. Ya, kayaknya loncengnya sudah hampir berbunyi. Ya. La taftahil bab al-an. Tidak, jangan buka pintunya sekarang. Ya. Sudah? Pak Rahmat? Aman? Karena sudah nggak ada Pak, saya Pak. Masih pakai atau enggak? Udah dengeran suaranya Pak? Ya, sudah. Saya pakai Pak. Baik. Di dalam pelajaran ke-15 ini nanti kita akan dikenalkan dengan 3 pembahasan secara global ya, ini secara global. Nanti secara mendetailnya akan kita dapatkan di tamarin. Ya. Tapi secara global di dalam pelajaran ini kita akan dikenalkan dengan 3 pembahasan.
Pembahasan yang pertama, pembahasan tentang la an-nahiyah. Pembahasan yang pertama, ya, pembahasan tentang la an-nahiyah, la yang bermakna larangan. Ya, la yang bermakna larangan. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang ma ajmalaha, yang dikenal dengan fiil ta'ajjub. Saya tulis ya biar ada bayangan ya. Jadi di pelajaran kali ini, di pelajaran ke-15 ini, kita akan dikenalkan dengan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pembahasan tentang la an-nahiyah. La an-nahiyah. Jadi nanti beliau akan kenalkan la itu nanti ada 2. Ada la nafiyah dan ada la nahiyah. Dan beliau akan sebutkan nanti perbedaannya, kapan la itu dikatakan nahiyah dan kapan dikatakan nafiyah. Gitu ya. Jadi nanti adalah nahiyah, adalah nafiyah. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas juga adalah pembahasan tentang fi'il at-ta'ajjub. Kita akan dikenalkan dengan fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub adalah fi'il yang digunakan untuk kagum. Ya, fi'il yang digunakan ketika untuk kagum. Kalau kagum kan terkadang kan banyak kalimatnya ya. Terkadang Masya Allah, kan itu termasuk kagum. Allahu Akbar juga kagum. Tapi bentuk fi'il untuk kagum itu bagaimana? Ini yang akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang kada yakadu. Ada tadi kan? Kada yakadu. Di terakhir tadi ya. Kada yakadu. Kada yakadu. Ini pembahasan yang ketiga. Apa itu? Nanti kita akhirkan aja karena ini punya pembahasan tersendiri. Ya, ini 3 pembahasan yang dibahas oleh beliau di dalam pelajaran yang ke-15. Ini secara global ya. Adapun secara mendetail nanti ada lagi tambah-tambahan dari beliaunya. Kalau manafiyah sudah lewat ya. Manafiyah, ma yang berwarna nafi kan sudah pernah lewat. Ma'akulu, saya tidak makan. La'akulu. Baik. Ini gambaran sekilas tentang pelajaran yang ke-15. Jadi la nahiyah tadi bermana larangan. Jadi kalau pakai la nahiyah jadi dilarang. Contohnya la tusyrik billah. La-nya itu namanya la nahiyah. Makanya apa? Berbuat syirik termasuk perkara yang dilarang. Kenapa? Karena pakai la nahiyah. Nanti kalau dalam ilmu usul tuh ada al aslu, hukum asal dalam perintah adalah apa? Wajib. Al asal di dalam larangan bermana apa? Haram. Itu dalam ilmu usul. Jadi ilmu usul fikih ya, dengan ilmu bahasa Arab atau nahwu itu mereka seperti saudara, Pak. Saudara sepupu gitu. Saling berkaitan satu dengan yang lain.
Kalau orang itu dia paham bahasa Arab, kemudian dia belajar ilmu usul, insya Allah masih gaduk, dia masih nyambung. Lah, tapi kalau ilmu mustalah itu lain lagi. Ilmu hadis, ilmu mustalah hadis itu beda lagi. Ya. Dan biasanya itu kalau orang yang suka belajar nahwu, kemudian belajar usul, rata-rata orangnya itu apa? Nggak bisa diem, suka ngomong, suka ngeles, apa pokoknya kayak wallet gitu loh Pak, susah dipegang. Oh enggak, ini maksudnya gini nih. Nah itu orang yang belajar usul atau belajar nahwu. Tapi kalau orang yang belajar mustalah, orangnya lebih kalem. Ada teman cerita fakultas hadis di Saudi itu tulabnya, mahasiswanya sepi. Tapi yang masuk di fakultas usuluddin, ya, oh itu masya Allah ramai. Karena mesti kan beda ini, oh ini kaidahnya gini, ini kaidahnya ini. Akhirnya di situ diskusi. Ya, kalau mustalah nggak bisa, orang mustalah itu fokus dia. Oh ini fulan meriwayatkan dari fulan, harus benar-benar jeli. Ya benar-benar jeli. Mas Adri pernah belajar usul? Belum Mas, tapi pernah dengar ya, seperti kaidah-kaidah hukum asal di dalam perintah bermana wajib, hukum asal di dalam larangan bermana apa? Haram. Nah itu asalnya dari sini nanti. Itu namanya dalalatul alfat, penunjukan lafat-lafatnya. Makanya orang belajar itu paham, oh ini hukumnya haram karena ini toh, karena ada kalimat ini maka anaknya haram. Oh ini karena perintah karena begini kalimatnya. Insya Allah kapan-kapan kalau Allah mudahkan, ya Fit ya, Rafid insya Allah ntar lagi Fit ya. Baik, lanjut. Kita masuk tamarin. Perhatikan tamarin yang pertama ini harus disesuaikan dengan cerita yang sebelumnya. Sahih mayali. Apa arti sahih, Pak Cahyo? Benar. Apa sahih? Benarkan. Benarkan. Jadi maknanya kalimat di bawah ini semuanya Pak salah. Kita suruh membenarkan. Yang benar bagaimana? Ya. Baik, dari Pak Rahmat. Siapa yang bawa majalah tadi Pak? Jenengan, terserah jenengan itu Pak. Itu bebas jenengan mau milih yang mana jenengan. Kalau Abu Bakarnya? Nah, monggo Pak, terserah jenengan pilih yang mana. Abu Bakar Yadhabu ya. Yadhabu ilal mudir, mau pergi ke kepala sekolah. Baik, Paris. Baik, yang talibun jadidun Humayun. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Mas muka Humayun. Gimana cara nulisnya Humayun itu? Ya, karena orang Arab nggak bisa. Antum kasih nama-nama yang aneh, nulisnya bingung mereka. Ya, Arab namanya Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Kena namanya misalkan namanya apa? Saputro, ya. Saputra, oh, bingung nih. Atau Joko. Lanjut, Pak Cahyo, nomor 3. Basirun katakan ajwabati bil qalamil ahmad. Itu sasaran Pak. Ajwabata. Ajwi bata. Nggih. Bil qalamil ahmad. Oke. Abdurrahim katabal ajwi bata bil qalamil ahmad. Baik, soal. Mas Adri, kataba itu fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, Mas?
fi'il mati. Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Baik. Ayo Fit, terakhir nomor 4 Fit. Anda qaibul yaum. Hisham qaibul yaum. Hisham ghaibu al-yaum. Terakhir khusus Pak Egi. Pak Egi, Humayun tadi suruh duduk di mana, Pak? Humayun tadi disuruh duduk di mana? Khalfa hamidin. Khalfaha hamidin. Coba lagi. Pak Rahmat. Tadi yang mau ngambil catatan siapa, Pak Rahmat? Yang mau ngambil buku catatan, buku tulis tadi siapa? Basir. Baik. Fit, yang mau buka pintu tadi siapa, Fit? Hamzah. Pak Aris. Kenapa Hamzah mau buka pintu, Pak? Kenapa Hamzah mau buka pintu? Ayo Pak. Kenapa Hamzah mau buka pintu? Bahasa Indonesia aja, ini nggak butuh bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Kenapa? Gitu. Kenapa Hamzah mau buka pintu? Ya, karena loncengnya hampir berbunyi, gitu ya. Ada jam itu, dan itu masa-masa yang menggembirakan itu ya. Dengar lonceng sudah, pelajaran belum selesai, pokoknya lonceng keluar, gitu ya. Tapi Pak Cahyo, kenapa si Abdurrahim nggak boleh pakai tinta pulpen merah, Pak? Karena hanya guru yang memakai tinta merah. Baik, karena guru yang pakai tinta merah. Fit, tadi yang baca majalahnya siapa, Fit? Faisal, ya. Dia baca nggak Mas Adri? Enggak. Terus ngapain dia? Lihat gambar. Cuma lihat gambar-gambarnya aja. Oke, lihat gambar. Pak Egi, siapa yang nggak hadir tadi, Pak? Hisham, Ustaz. Hisham, ya, yang tidak hadir Hisham. Ya. Terus satu lagi Pak Egi. Tadi Humayun mau duduk di mana tadi? Khalfa Enggak. Awalnya Humayun pengen duduk di mana? mudaris. Amal Mudaris. mudarris. Ya, Masya Allah. Jadi antum sudah di luar kepala semua nih ya. Nggak ada yang masuk nih. Masuk. Baik. Sekarang kita masuk tamrin yang kedua. Tamrin yang kedua ini inti yang kita bahas tadi. Iqra' ma yali, bacalah apa yang disebutkan berikut. Iqra', bacalah ma yali, kalimat-kalimat berikut. Ana baca, tolong antum dengarkan. Tadhabu la tadhab. Sudah? Dengarkan dulu, nanti baru diulangi sekali lagi. Nanti pas Anda suruh ulangi baru. Tadhabu la tadhab. Perhatikan ya. Taktubu la taktub. Tashrabu la tashrab. Baik, sekarang Anda baca, antum ikutin. Tadhabu la tadhab. Tadhabu la tadhab. Taktubu la taktub. Taktubu la taktub. Tashrabu la tashrab. Tashrabu la tashrab. Baik, perhatikan di sini beliau mulai akan menjelaskan kepada kita tentang la an-nahiyah. Perhatikan papan tulis. Jadi la an-nahiyah ini tadi adalah la yang bermakna apa? Larangan. Dan dia la nahiyah ini masuk kepada fi'il mudhari. Mas Adri, ciri fi'il mudhari apa, Mas? Ciri fi'il mudhari apa? Di dalam katanya dah. Kalau katanya kan ada tak, ada Taib, didahului oleh apa Pak Cahyo? ya, anaita. Anaita atau ani
anita. Ada hamzahnya, nunnya, ya-nya atau taknya. Jadi la nahiyah ini dia masuknya kepada fi'il mudhari. Kalau sudah masuk kepada fi'il mudhari, contohnya adalah kata sebelum itu. Jadi la nahiyah itu masuk kepada fi'il mudhari. Cuman fi'il mudhari pada pelajaran yang kemarin atau pada pelajaran sebelumnya, fi'il mudhari itu kan banyak. Fi'il mudhari itu ada fi'il mudhari yang ghaib untuk orang ketiga, ya kan? Ada fi'il mudhari juga untuk mukhatab, orang keberapa? Kedua. Ada juga untuk mutakallim. Mutakallim orang keberapa jadi? Orang pertama. Jadi ini orang pertama. Kalau ghaib itu mulai dari apa? Mulai dari huwa sampai hunna. Ini ghaib. Kalau mukhatab mulai dari anta sampai antunna. Ini ya mukhatab. Kalau mutakallim ana sama nahnu. Ini mutakallim. Sudah ingat Pak Rahmat ya? Baik, kita kembali ke permasalahan kita. La nahiyah ini dia masuk kepada fi'il mudhari. Cuman keseringannya, ana bilang keseringannya fi'il mudhari yang dimasuki la nahiyah adalah fi'il mudhari yang statusnya al-mukhatab. Ya, statusnya yang mana? Yang mukhatab. Jadi yang model yang nomor 2. Anda bilang seringnya. Emang bisa nggak usah masuk yang ini mas? Ya terkadang ada. Cuman lebih seringnya itu dia masuk kepada mukhatab orang kedua. Jadi mulai anta sampai antunna. Sudah? Ya, masuknya kepada fi'il mudhari mukhatab. Sudah? Contohnya fi'il mudhari mukhatab seperti apa? Contohnya seperti tadhabu. Ini kan fi'il anta. Tadhabu taknya berinisial anta. Walaupun ada juga bermakna hiya kan gitu ya. Cuman sekarang yang anta. Sudah Mas Adri? Sudah. Dia anta tadhabu. Sudah, lanjut. Ketika la nahiyah ini nanti masuk kepada fi'il mudhari ini, maka dia akan menyebabkan huruf akhir fi'il mudhari tersebut, huruf akhir fi'il mudhari tersebut dibaca ya sukun. Atau dalam istilah bahasa Arabnya, ya di dalam istilah bahasa Arabnya dibaca jazm. Ya ini istilah bahasa Arabnya. Kan kita pernah lewati dalam istilah bahasa Arab itu kalau dhammah namanya apa? Rofa kan gitu. Kalau nasab kalau fathah namanya apa? Nasab. Kalau kasroh jer. Ya, kalau kasroh jer. Lah, sekarang kalau sukun namanya jazm. Istilah saja ini istilah ya, istilah. Tapi ini Anda pakai bahasa yang gampang dulu, nanti akan ada lanjutannya nanti. Saya ulangi lagi, la nahiyah masuknya ke fi'il apa Pak Egi? Fi'il mudhari. Cepat. Baik ya. Pak Egi soalnya fokus banget beliau ini, jadi dijebak masuk jebakan Batman beliau. Baik, la nahiyah masuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang apa? Yang mukhatab. Ketika dia masuk kepada fi'il mudhari yang mukhatab, maka dia akan membuat apa? Akhir fi'ilnya tersebut dibaca sukun atau dibaca
jazm. Ya, dibaca sukun atau dibaca jazm. Sudah, dibaca sukun, baca jazm. Coba kita lihat kitabnya lagi. Tadi kita baca tadhabu, ba-nya kan dibaca apa? Bu. Tapi ketika kemasukan la nahiyah menjadi la tadhab. Seperti dalam Al-Qur'an la tusyrik, la tahruj. Ya, la tadhab, la taktub, la taftah. Belakangnya dibaca sukun. Itu adalah ciri kalau la-nya adalah la nahiyah. Mafhumnya kalau seandainya ada la, ya seandainya ada la, kemudian akhirnya kok nggak disukun, maka dia bukan la nahiyah. Jadi ya bisa dilihat sedikit di halaman 106. Di halaman 106 ini karena berkaitan jadi kita masuk langsung. La di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada la nafiyah dan ada la nahiyah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau la nafiyah 5 la ta'kulu tetap dibaca dhamma. Kalau nahiyah la ta'kul. Itu dari sisi harokat. Dari sisi arti, kalau nafiyah itu artinya tidak. 5 kenapa kamu tidak makan wahai saudaraku. Itu kalau nafiyah bermakna tidak. Kalau nahi maknanya apa tadi? Jangan, la ta'kul. Jangan kamu makan. Jadi perbedaannya dari sisi harokat berbeda, dari sisi arti juga berbeda. Ya. Jadi saya ulang lagi, la nahiyah itu memberikan pengaruh kepada fi'il mudhari yang kemasukan dia menjadikan huruf akhirnya dibaca apa tadi? Sukun atau jazm. Mafhumnya kalau seandainya ada la masuk kepada fi'il mudhari kok ternyata ya tidak disukun akhirnya, maka dia bukan la nahiyah. Terus la apa? La nafiyah yang bermakna tidak. Baik, karena berkaitan, anak kasih tambahan juga lagi. Jadi nanti misalkan kita membaca satu kalimat yang harokatnya hilang, itu main perasaan. Kira-kira ini artinya jangan atau tidak? Atau perhatikan dulu kalimatnya dengan seksama. Kalau artinya jangan, maka bacanya disukun. Tapi kalau artinya tidak, maka bacanya tetap dibaca dhammah. Jadi nanti memang orang kalau sudah belajar bahasa Arab itu ketika membaca kitab gundul itu mainnya perasaan. Secara artinya kalau enaknya ini. Sehingga akhirnya perasaan itu menghantarkan dia untuk membacanya dengan sukun atau dengan dhammah. Ya, tapi untuk sekarang belum bisa ngerasakan ini. Ya nanti kalau sudah terbiasa baru kerasa. Iki koyo enak ini. Dia. Sama seperti orang yang belajar qiraah sudah ahli. Ya, walaupun dia nggak hafal, tapi dia dengar bacanya kayaknya salah ini. Cara bacanya salah hurufnya ini, harusnya kurang begini, kurang begitu. Ya sama kayak istri kita ketika masak itu, ya masukkan garam kan, serp begitu ya. Itu sudah pakai perasaan. Kalau kita yang suruh masak, masukkan dikit, rasa lagi, kurang, tambahilah lagi. Kalau perempuan sap, sudah masuk. Ya, pas puasa Ramadan masak juga masih enak. Kalau kita yang masak, wah masya Allah. Ya, nah, ya begitu. Jadi nanti ujungnya sama, main perasaan. Sama seperti juga pakai map. Perempuan dengan laki-laki, perempuan kalau pakai map, suruh baca map itu nggak bisa pakai perasaan kira-kira. Ya, ini kayaknya 100 meter sana ini. Ya, belok kanan, belok kiri, sama. Baik, lanjut. Jadi paham Mas Andri ini? Jadi la nahiyah tadi maknanya apa Pak Rahmat? La yang bermakna jangan tewel. Bermakna jangan.
Ya, la yang bermakna jangan. Masuknya ke fi'il apa, Fit? Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bagaimana, Pak Egi? Yang mukhatab. Memberikan pengaruh apa, Pak Cahyo? Huruf terakhirnya dijazmkan. Huruf terakhirnya fi'il mudhari tersebut dijazm. Cuman jazm nanti bukan hanya sukun tok ya. Ada beberapa bentuk, tapi nanti kedepannya lagi beliau akan jelaskan. Pokoknya harus dibaca jazm. Di antara tanda yang paling jelas jazm itu dengan sukun. Baik, kalau antum sudah paham, monggo dibaca satu persatu kalimat berikut, kemudian diartikan. Tafid nomor 1, Mas Adri nomor 2, Pak Cahyo nomor 3, kemudian Pak Egi nomor 4, Pak Aris nomor 5, Pak Rahmat nomor 6. Dah. Terus itu dulu. Yang sudah bisa baca monggo langsung dibaca duluan, boleh. Sama arti lo ya, dibaca sama diartikan. Ustaz. Nomor 3, apa Pak? Iftah nafidata wala taftah al-baba. Baik. Taftah bisa dibaca dua ya, taftah dengan sukun atau taftahi karena ketemu sukun sukun. Taftahil baba wala taftahil. Artinya Pak? Bukalah jendela dan janganlah engkau buka pintu. Ahsan. Siapa lagi? Pak Cahyo nomor 10. Tambahannya. Nomor berapa, Mas? Nomor 2, Ustaz. Nomor 2, monggo. La tajlis fi thariq. Apa? La tajlis fit thariq. Apa artinya? Jangan duduk di jalan. Jangan duduk di jalan. Tambah Mas nomor 9 ya. Monggo lagi. Ayo Pak Rahmat, apa Rahmat? Apa artinya Pak Rahmat? Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jangan berbohong, jangan dusta, jangan berbohong. Tambah Pak nomor 7 jenengan lagi. Nomor 7. 10 Ustaz. Hei Pak, nanti dulu. Ini season kedua. Season pertama belum selesai ini. Fit, selesai Fit. Pagi. Nomor berapa Pak? Nomor 4, Ustaz. Nomor 4, monggo. La tadhab fil fasli. Apa artinya? Bercanda. Enggak tahu, Ustaz. Tanda Ustaz. Tadhak itu tertawa. Janganlah kamu tertawa di kelas. Jangan tertawa di kelas, ya. Baik. Nomor 8 tambah Pak Egi. Paris? La takul fil sadi kali. Nah, apa artinya? Jangan Takul. Akala yakulu. Kulu makan. Kulu. Makan. Di mana? janganlah makan di sadi Syari apa syari? Jalan raya. Ya, jangan makan di jalan raya. Oke. Monggo baca ya. Qala Ibrahimu alaihissalamu li abi. Berkata Nabi Ibrahim, semoga atasnya keselamatan kepada ayahnya, kepada bapaknya. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah syaiton. Kama ja'a, sebagaimana telah datang fi surati Maryam, di dalam surat Maryam. Mana lanahiyahnya Pak? Dan Lanahiyahnya yang mana? la ta'bud. La ta'bud. Ya, la ta'bud. Monggo. Ya Musa, anta maridun fala takhruj minal baiti wala tadhhab ila madrasati wala tal'ab fi Oh, panjang ternyata Fit ya. Ayo Fit. Artinya apa? Artinya, nggih. Wahai Musa, kamu sedang sakit, maka jangan keluar dari rumah dan janganlah kamu pergi ke sekolah dan janganlah kamu bermain di sana. Nah, jadi kalau sakit nggak boleh keluar dari rumah Fit ya.
nggak boleh sekolah, nggak boleh main-main di jalan, nggak sekolah dolenan ning dalan. Gitu ya, baik. Monggo Mas Adri nomor berapa lagi Mas? 9. 9, monggo Mas. La tadrib zamilaka. Apa artinya? Jangan memukul temanmu. Janganlah kamu mukul teman-temanmu. Pak Rahmat? Enggak, nomor kita sama jenengan Pak. Usul. Nomor 7, nomor 7 Pak. Jadi Pak Cahyo nomor 7 Pak kat Pak. Lih ya. Lih ya. Ta? Apa lih ya Pak? Apa artinya lih ya? Ada yang tahu? Lihya itu jenggot. Ya. La ta'khud bi ra'si wala bilih yati, kan gitu dalam ayatnya. Jangan kamu pegang, ya, tarik rambutku dan jangan pula ditarik jenggot. Apa arti tahlik, Pak? Cukur. Jadi la tahlik lihyataka artinya apa? Jangan kamu cukur jenggotmu. Monggo, Pak Egi. La tas'alni, jangan kamu tanya kepadaku pertanyaan ini. Ada kan ini, jangan kamu tanya kepadaku pertanyaan. Baik, ada yang masih bingung tentang lanahnya? Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada, di sini tamrin ketiga PR. Tamrin ketiga PR. Perhatikan soalnya. Adkhil, masukkanlah la an-nahiyah. Masukkanlah la nahiyah alal af'alil atiyah kepada fiil-fiil berikut watbit awakhirahu dan harokati akhirnya. Contohnya tadkhulu, kemasukanlah jadinya apa? La tadkhul. Jadi antum masukkan la, kemudian antum harokati jadinya gimana? Plus diartikan. PR yang kedua, ini tambahan dari saya pribadi. PR yang kedua, cari 3 contoh la nahiyah di Al-Quran. Ya, cari 3 contoh la nahiyah di dalam Al-Quran. Ciri-cirinya apa tadi? Fi'il mudhari, belakangnya sukun. La, cari di Al-Quran 3 contoh. Kurang Mas Adri? Sudah ya. Baik. Jadi 2 PR-nya ya. Ini dimasuki la nahiyah plus diartikan. Kemudian habis itu cari 3 contoh la nahiyah di dalam Al-Quran. Nanti Mas Adri tolong diingatkan Mas ya. Insyaallah. Di grup. Ingatkannya kapan Mas? Sabtu atau Ahad? Tinggal dikomplain cakmat yang ojo mepet langsung yang boleh tak iling dong. Nah, benar. Diingatkan nanti langsung diingatkan. Biar teman-teman yang nggak hadir, Mas Haris nih ya, Pak Joko bisa mengerjakan. Ini siapa lagi? Pak Haris, Pak Joko, siapa lagi? Siapa? Pak Adi. Oh, Pak Ardi. Ya. Masih sibuk beliau. Masih punya anak bayi, masih sibuk. Kita juga pernah merasakannya gitu ketika punya anak bayi. Masya Allah. Sudah ya. Tapi insya Allah sampai sini dulu. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.